Kita akan mulai sekolah minggu kita. Adik-adik yang belum hidupin kameranya bisa hidupin dulu biar bisa tampil di Zoom-nya. Oke, sekarang kakak mau tanya apa kabarnya? Oke, luar biasa. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk tepuk tangan sukacitanya. Bisa? Masih ingat kan? Oke, sekarang kakak hitung ya. 1, 2, 3. Tepuk tangan sukacita. Yes. Sus. Yesus, yes. Sekali lagi, tepuk tangan sukacita. Yes. Sus. Yesus, yes. Yesus is the best. Yes, yes, yes. Lebih semangat. Yesus is the best. Yes, yes, yes. Kalau iblis, no. Oke, adik-adik, ada yang tahu nggak hari ini hari apa? Coba kakak mau dengar suaranya. Hari kebalikan. Hari kebalikan. Iya, coba hari ini ada hari ini hari apa? Hari Senin kah? Hari Selasa kah? Hari Rabu kah? Hari Minggu. Iya, Hari betul. Minggu. Di hari Minggu, betul. Hari ini hari Minggu. Adik-adik tahu nggak kalau hari ini harinya Tuhan? Tahu? Tahu, Kak. Tahu, semua hari harinya Tuhan ya. Jadi yuk kita nyanyi sama-sama lagu hari ini harinya Tuhan. Sambil tepuk tangan ya adik-adik. Adik-adik, ini ada lagi ya. Oke adik-adik, sebelum kita angkat satu pujian kita mau berdoa dulu untuk mulai ibadah kita yang akan dipimpin oleh Kak Yerita. Silakan Kak Yerita. Baik adik-adik, sebelum memulai sekolah minggu kita, mari kita berdoa, tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu pada malam hari tadi, hingga kami anak-anak-Mu bisa bangun pagi hari ini dan berkumpul untuk melaksanakan sekolah minggu secara online. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu sekolah minggu kami dari awal hingga berakhir, dan juga kami siapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami mohon penyertaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucapkan syukur, haleluya, amin. Amin. Sekarang kita angkat satu pujian kita yuk. Kita nyanyi sama-sama. Adik-adik bisa buka mikrofonnya. Sudah. Hari ini harinya Tuhan.
hari ini harinya mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, hari Tuhan, hari Sabtu, hari Minggu, hari Yeay. Oke adik-adik. Adik-adik tahu nggak hari Kamis kemarin, tanggal 13, tanggal merah, memperingati hari apa ya? Ada yang tahu? Kenaikan Yesus. Betul. Betul, hebat. Selain Lebaran, kita juga memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, sebentar lagi kita akan dengar cerita dari Kak Desi tentang Pentakosta. Terus, apa hubungannya ya Pentakosta dengan kenaikan Tuhan Yesus? Lalu, arti Pentakosta itu apa ya? Adik-adik yang penasaran, tenang dulu. Kita akan dengar cerita Kak Desi setelah bernyanyi bersama dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam
Yeay! Sekarang kita akan dengar cerita dari Kak Desi. Dipersilahkan Kak Desi. Salah. Terima kasih Kak Claudia. Oke, adik-adik semua, sekarang adik-adik boleh pegang dulu Alkitabnya. Kakak Desi mau lihat siapa aja ya yang sudah mempersiapkan Alkitabnya. Waduh, semuanya sudah siap Alkitabnya ya? Oke, good job. Nah, adik-adik, sebelum Kakak Desi cerita, untuk kita pagi ini kita bersatu di dalam doa dulu yuk. Kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus untuk menyertai kita pagi ini. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau mendengarkan cerita. Kiranya Tuhan menyertai kami semua, agar apa yang kami dengarkan hari ini tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat menjadi bekal untuk kami semua, berkati kami semua dan kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan Kak Pempem. Adik-adik, sementara kita tunggu Kak Pempem, kakak mau tanya, hari Kamis kemarin kita merayakan apa? Tadi siapa yang dengar kata Kak Claudia? Kita merayakan apa hari Kamis kemarin? Kenaikan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Bagus. Tuhan Yesus ke surga. Iya, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, ngapain ya Tuhan Yesus ke surga ya? Ada yang tahu nggak? Ngapain Tuhan Yesus ke surga? Kok jauh banget? Ada yang tahu? Rumah Bapak. Ke rumah Bapak. Betul. Betul. Ada yang tahu lagi? Tuhan Yesus ngapain ya ke surga? Supaya bisa mengawasi pengikutnya. Supaya bisa mengawasi pengikutnya. Terus apa lagi? Kembali ke tempatnya, Kak. Kembali ke tempatnya. Apa lagi ada yang tahu? Ada yang tahu? Aduh. Bentar ya. Oke. Nah, sekarang kakak mau tanya terlebih dahulu. Adik-adik pernah dengar nggak tentang Roh Kudus? Pernah dengar? Ada pernah dengar? Kira-kira Roh Kudus itu seperti apa sih? Ada yang pernah lihat nggak? Nggak pernah. Ada yang tahu wujudnya seperti apa nggak? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Tapi pernah dengar? Pernah. Pernah. Pasti pernah semua ya. Nah, kalau pernah dengar, kira-kira Roh Kudus itu ada di mana ya? Roh Kudus ada di mana? Ada di mana? Ada di mana? Ada yang tahu? Kira-kira Roh Kudus ada di mana? Di surga. Kita. Hah? Ada di Ada mana? di mana? Ada di mana? Ada di mana-mana. Kira-kira ada di mana? Benar, Roh Kudus ada di mana-mana. Nah, coba kita lihat di slide selanjutnya. Kira-kira Roh Kudus ada di mana ya? Oh, ternyata Roh Kudus itu ada di hati kita semua. Bukan hanya di hati Kak Desi, bukan di hati Krishna, tapi di hati adik-adik juga semua ada. Roh Kudus itu tidak mempunyai bentuk, tapi bisa kita rasai semua hadiratnya. Kira-kira apa ya hubungan Roh Kudus sama cerita kita hari ini? Coba kita lihat. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bilang ya, kalau hari Kamis kemarin kita sama-sama merayakan kenaikan Yesus ke surga. Sekarang coba adik-adik buka Lukas 24. Ayo, cepat-cepat buka Alkitab. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Kakak minta satu orang baca Alkitabnya ya. Coba Tio deh. Coba Tio, bacakan untuk kita ya. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka ke
keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka. Ia terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Terima kasih Tio sudah membantu kakak untuk membaca Alkitab. Lanjut ke Pempem. Nah, adik-adik, setelah kebangkitan Tuhan Yesus waktu itu atau kita sebut dengan Paskah, kemudian Yesus tinggal bersama kita. Pertama, murid-muridnya nggak percaya. Kok masa bisa Tuhan Yesus bangkit lagi? Padahal sudah mati kemarin. Terus Yesus membuktikan dengan tangan dan kakinya yang berlubang. Coba lihat benar-benar kata Tuhan Yesus. Coba lihat, tangan aku ini bolong loh. Aku ini benar ada. Aku hidup kembali loh. Nah, pada saat itu murid-muridnya melihat dengan mata kepala sendiri. Akhirnya mereka percaya. Kemudian Yesus tinggal bersama mereka. Kemudian setelah itu, seperti yang sudah dibacakan oleh Tio tadi, Yesus membawa mereka murid-muridnya ya, untuk keluar kota di dekat Betania. Kemudian di situ, lanjut ke Pempem. Kemudian Yesus mengangkat tangannya dan memberkati murid-muridnya. Murid-muridnya bingung, kenapa ya Tuhan Yesus mengangkat tangannya? Kemudian Tuhan Yesus bilang bahwa Tuhan Yesus akan pergi ke sorga. Tuhan Yesus pergi ke sorga bukan untuk meninggalkan kita semua, melainkan Tuhan Yesus mau mempersiapkan tempat untuk kita semua agar nanti kita bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kemudian, lanjut ke Pempem. Kemudian, sedikit demi sedikit, Tuhan Yesus terangkat ke langit. Terus semakin tinggi, semakin tertutup dengan awan putih yang sangat tebal. Lanjut ke Pempem. Semakin tinggi, sampai tidak terlihat. Murid-muridnya bingung. Tapi saat mereka bingung, ada 2 orang malaikat datang kepada murid-muridnya dan berkata, "Kenapa kalian bingung? Kenapa kalian takut? Tuhan Yesus itu pergi bukan meninggalkan kita, tapi untuk mempersiapkan tempat bagi kita di surga bersama-sama dengan Dia." Mendengar hal itu, murid-muridnya merasa sangat bahagia. Kemudian mereka diminta oleh malaikat tersebut untuk pulang. Akhirnya mereka pulang, dan apa kata ayat tadi? Kira-kira apa ya? Lalu mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, adik-adik, setelah itu adik-adik tahu tidak? Lanjut ke Pempem. 50 hari setelah kenaikan Yesus ke surga, murid-muridnya sangat bersukacita dan mereka melanjutkan misi pelayanan yang sudah Tuhan Yesus percayakan kepada mereka. Mereka pergi ke daerah-daerah dan mereka menyebarkan Injil kepada semua orang. Tapi ada satu hal yang membuat mereka kesusahan. Kira-kira ada yang tahu tidak? Ada yang tahu tidak?
Apa yang membuat pelayanan mereka yang menjadi susah kira-kira? Karena mereka sudah sana kemari loh menyebarkan Injil. Tapi ada satu hal yang membuat mereka kesusahan pada saat itu. Ada yang tahu? Ada yang tahu kira-kira apa ya? Nah, adik-adik, mereka kan pergi ke daerah-daerah orang lain. Beda daerah, pasti beda bahasa yang mereka gunakan. Seperti kita ya di Indonesia, ada orang Batak, ada orang Dayak, ada orang Banjar, ada orang Jawa. Kira-kira kalau semua suku berkumpul dan berbicara, ada nggak yang bisa paham kira-kira? Nggak ada. Enggak, bukan. Kesusahan dong murid-muridnya nggak paham. Misalnya Kak Desi ngomong pakai bahasa Jawa, nanti Kak Pempeng ngomong pakai bahasa Banjar, ntar Kak David ngomong pakai bahasa Cina, nanti Kak Mimi ngomong pakai bahasa Inggris, nanti ada yang ngomong lagi pakai bahasa Prancis misalnya. Tapi adik-adik yang dengerin, bisa nggak adik-adik paham apa yang dikatakan oleh kakak-kakak? Nggak ada satupun yang paham, kan? Nah, ketika itu, setelah 50 hari kenaikan Yesus, atau yang bisa kita sebut juga dengan Pentakosta. Nah, di situ, murid-murid mengalami yang namanya adalah kesulitan dalam menyebarkan kabar baik, mengabarkan Injil, melayani orang-orang sekitar situ. Mereka pertamanya bingung, bagaimana ya menyebarkan Injil sedangkan kami tidak bisa bahasanya, kami tidak bisa bahasa Dayak misalnya, kami nggak bisa bahasa Inggris, kami nggak bisa bicara pakai bahasa Jawa. Nah, mereka bergumul, mereka bingung pada saat itu. Mereka berdoa, minta tuntunan Roh Kudus, minta kepada Tuhan supaya mereka dilancarkan dalam melaksanakan tugasnya saat itu. Kemudian adik-adik tahu, setelah mereka berdoa, langsung ada, coba adik-adik lihat di gambar tersebut, kira-kira di kepala mereka ada apa ya? Ada api. Ada api. Harusnya kebakaran dong kalau ada api. Ya, harusnya kebakaran ya. Tapi kok nggak kebakaran? Adik-adik kalau ada api di kepala adik-adik, kaget nggak kira-kira? Kaget ya? Kaget ya? Kepala rambutnya kebakar ya? Ada api di atasnya, tapi murid-muridnya tidak Dimakan loh. dimakan. Nanti dimakan api ya? Tapi saat itu murid-muridnya nggak takut loh adik-adik, karena mereka tahu bahwa api tersebut adalah api dari Roh Allah. Roh Allah memberkati mereka, dan Roh Allah itu seperti lidah-lidah api. Orang-orang lain melihatnya seperti lidah-lidah api saat itu. Setelah Roh Allah itu turun di atas mereka, saat itu juga murid-muridnya bisa berbahasa orang-orang di tempat tersebut. Orang-orang di situ bingung. Kok tadi mereka nggak bisa ngomong bahasa Banjar? Mereka tadi nggak bisa ngomong bahasa Jawa? Tadi mereka nggak bisa ngomong bahasa Inggris? Tadi nggak bisa kok mereka ngomong bahasa Batak? Tapi kok sekarang bisa ya? Kok sekarang aku paham ya apa yang murid-muridnya katakan, apa yang murid-muridnya sampaikan. Oh, ternyata adik-adik tahu tidak? Itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus yang turun untuk murid-muridnya. Adik-adik tahu tidak? Atau ingat nggak cerita minggu lalu? Bahwa Tuhan menyertai kita semua, walaupun Dia tidak ada, tapi Tuhan itu sebenarnya ada di dekat kita. Dalam bentuk Roh Kudus. Roh Kudus itu ada di hati kita semua, ada di sekitar kita semua. Jadi kalaupun kita sedang mengalami kesusahan, mengalami ketakutan, Roh Kudus itu ada di dekat kita.
Tapi bagaimana caranya tuh Roh Kudus itu hadir? Caranya kita benar-benar berdoa, minta perlindungan kepada Tuhan dan percaya pasti Roh Kudus menyertai kita dan membantu kita semua ya. Nah, adik-adik siapa yang lanjut ke Pempem? Nah, adik-adik siapa yang mau seperti murid-muridnya Yesus diberkati dengan Roh Kudus? Aku. Tapi kalau semuanya, semuanya mau, ya siapa ya yang nggak mau ya saat kita kesusahan yang jaga melalui Roh Kudus pasti semua orang mau. Dan puji Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan diperlengkapi oleh Tuhan Yesus ya melalui Roh Kudus. Nah, kalau dulu di zamannya murid-murid Yesus, mereka kesusahan untuk paham sebuah bahasa, sebuah tulisan. Tapi sekarang kita dipermudahkan. Roh Kudus hadir untuk mereka para ilmuwan, hadir menyertai mereka para orang pintar sehingga mereka dapat membuat kamus bahasa, mereka bisa membuat aplikasi sehingga memudahkan kita untuk bisa mengerti bahasa, untuk bisa mengerti tulisan yang mungkin kita tidak pahami. Ternyata di zaman yang modern ini, Roh Kudus ada loh sebenarnya. Roh Kudus memberkati orang-orang pintar dan membuat teknologi yang canggih, teknologi yang memudahkan kita untuk lebih paham lagi. Nah, salah satunya Zoom ini juga ya adik-adik. Zoom ini juga membantu kita untuk bisa bertemu secara langsung, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita dari Kak Desi. Itu semua adalah Roh Kudus yang memberkati para penemu, pembuat aplikasinya. Sehingga kita diberkati juga menggunakan Zoom ini untuk bersama-sama belajar. Oke? Adik-adik selalu percaya ya bahwa Roh Kudus itu ada di dekat kita, bahkan ada di hati setiap masing-masing dari kita. Oke? Amin untuk kita pagi ini. Selanjutnya, Kakak persilakan Kak Yolanda untuk membawakan aktivitas. Oke, Kak. Shalom adik-adik. Ya, kita akan mulai aktivitas kita. Sebelumnya sudah pada persiapin alat-alatnya belum? Alat tulis, kertas, dan pensil warnanya. Sama penggaris juga. Yuk, yang belum ambil yuk, ambil dulu yuk, siap-siap ambil dulu. Yuk, lari ke belakang. Ayo, persiapkan dulu. Tony gua. Oh iya, Kak Pempem boleh dipersiapkan poin-poinnya, Kak. Oke, sudah semua? Sudah dipersiapkan semua? Oke, lanjut, Kak. Nah, kita aktivitas hari ini mau menulis buah roh. 9 buah roh dan lidah api. Namun sebelumnya, kalian tahu kan 9 buah roh itu? Coba sebutkan. Kita sama-sama sebutkan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesabaran, kesetiaan, kebaikan, lemah lembutan, penguasaan diri.
Nah, itu 9 buah roh. Lanjut, Kak, Pempem. Nah, sudah dipersiapkan kan alat dan bahannya? Lanjut, Kak. Oke, langsung saja. Adik-adik, garis. 10 pola garis. Pakai pensilnya. Pensil. Nah. Kakak kasih waktu 3 menit. Nanti sana hitung ya. Satu. Gini, Kak. 10. Kalau tidak bisa, boleh minta tolong papa mamahnya atau kakaknya. Iya. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Penghapus. Salah. Penghapus mana? Maka sudah kamu ambil ya. Yoyo ini kalau sudah urusan penghapus mesti hilang ya. 10. Iya. Sekarang bikin matahari. Belum. Enggak sebelum matahari ini. Ya, kenapa? Karena mau bikin matahari. Gimana cara mungkin? Gini, mana krayonnya? Cara klik ini dia di bawah sini. Kan di matahari di Oke, atas. sudah semua gambarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita balikin aja. 8, 9. Lanjut, Kak Pempem. Sekarang tulis 9 buah roh tadi. Dan gambar di atasnya lidah api. Nah ini tulis. Sama tulis. Ini tulis apa? Astaga, kenapa tipisin? B. Apa ini lagi? Ini lagi. Ini apa? A. Ini. Ini 3, 4. Ini. Nah, itu kan. Oh. Dibaca. Katanya B. Lain. sayangin tulisan 9 buah Wah. 2. tadi yang lebih jelas. Apa ini? Roh. Buah roh. Kapan mau bikin matahari? Nah, di matahari. Nama buah roh tadi, Kak, yang di slide kedua. Iya, biar adik-adiknya lihat. Slide 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kok 9 doang? 9. Lagi sekolah minggu. Kita. Tentang kecap. Pemurahan. Itu nulis 9 buah rohnya sesuai warna di situ, Kak. Ya, boleh. Nah, ini pakai celana Enderman. Apa? Kalau ini Enderman pakai celana zombie. Ini ditukar. Ini sama ini. Bunda tulis di situ buah. Ya.
kemurahan, No, coba bantu Bunda Nano. nggak bisa juga dia. Nano. Kesabaran, Mana ini? Lihat kamu gambar ke bawah, menulis ke bawah. Semangat adik-adik. Kita belajar untuk sabar tulisnya. Pelan-pelan. Saya banyak. Boleh dikasih gambar-gambar yang lain nggak, Kayol? Yang bawah, Untuk yang kiratannya. yang bawahnya ini untuk apa? nanti dikasih tahu. Nah, kalau sudah digambar, boleh diwarnain. Sekreatif adik-adik semua. Boleh gambar buah-buah juga, yang buah-buah umum juga boleh. Dibaca. Nah, untuk punya adik nih. Nah, sudah selesai. Lalu bikin matahari. Nah, bikin Tapi juga. warna oranye kuning. Sekarang. Suka apa tuh? Lihat no. Cita. Jangan Jangan gitu yuk. Ini kebalik gini. Jangan kelahiran. Kayak gini. Itu kebalik. Ini dibalikin kayak gini. Itu kebalik tapi. Enggak, ini di sini kalau tarinya. Di sini kan ada. Apa? Kakak Desi punya kuda. Waduh, mana Kakak Desi lihat? Mana Kakak Desi lihat? Waduh, bagus. Bagus ya. Payucak. Nanti Kayol kalau sudah kita angkat sama-sama ya kertasnya ya Kak ya. Untuk kita Iya, foto Kak. sama-sama ya.
Kesetiaan tuh apa, Kak? Apa? Ada yang tanya tadi yang mana? Di sebelah kanan kesetiaan. Sebelum kesetiaan ada kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Habis itu. Ya, kelemah lembutan, terus penguasaan diri. Kelemah lembut. Warna air. Sini ada sebelah sini. Oke, panas supaya bikin saya. Susah. Pakai pensil ya, biar gampang dihapus. Ya, pensil. Susah banget. Nggak bisa dihapus, no. Emang. Ini pensil. Susah lagi dapat. Udah ini kecoret. Salah ya, Kak. Oke, apakah adik-adik sudah selesai? Belum. Belum. Coba lihat punya Sano. Sampai mana sudah Sano? Masih belum. Tunjukin aja, nggak apa-apa. Sampai mana? Bagus. Balik Warnain lagi lagi. dia. Punya dia dikebalik, bacaannya di atas, gambarnya di bawah, balik. Itu ya orang belum bisa baca tuh ya gitu, Pang. Udah, ayo lanjut no, semangat no. Semangat no. Semangat, no. Kak, yang terakhir apa tulisannya, Kak? Penguasaan diri. Coba lihat, Joy sudah sampai mana? Sudah selesai tulisan. Wis, di itu lagi, di gambar, diwarnain. Ya. Ya, dibagusin lah. Coba lihat punya Flo dan Flo. Yang mana? Gambar apa? Sampai mana Flo dan Flo?
salah. Sampai Susah. Ini kan. Bagus. Nanonya senyum kah? Oke. Karena waktu kita terbatas, lanjut ke PPM. Ya, karena waktu kita terbatas, adik-adik boleh selesaiin dan kumpulnya maksimal sampai jam 5 sore hari ini ya. Kan dan foto di grup WhatsApp. Oke? Oke. Dibagusi lagi, diwarnain lagi dengan bagus-bagus ya. Udah. Sekian dari aktivitas. Ingat pesan kakak tadi ya. Oke, lanjut lagi untuk Kak Klo. Terima kasih. Ayah. Oke adik-adik, aktivitas kita sudah selesai. Jangan lupa hasil aktivitas tadi masih ditunggu dikirim di grup SAM hasilnya buat bisa diupload, dikumpul ya. Buat yang belum selesai bisa dilanjutin. Sekarang kita akan bersatu dalam doa yang akan dipimpin oleh Kak Desi. Oke, adik-adik. Mau bantu, mau tiba-tiba nangis mama tuh nggak tahu kondisinya. Adik-adik yang masih mengerjakan aktivitasnya boleh disimpan terlebih dahulu. Kita berdoa ya sama-sama ya. Setelah selesai sekolah minggu, nanti kita lanjutkan lagi aktivitasnya ya. Nah, sekarang kita mau bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu kepada kami semua. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang sangat luar biasa. Kami dijaga dan selalu diberkati hari-hari kami. Dan kami yakin dan percaya walaupun Tuhan tidak ada secara bentuk manusia, tapi Tuhan ada dalam bentuk Roh Kudus yang hadir di hati kami semua. Kami bersyukur Tuhan, karena kami sebagai anak-anak Tuhan, kami diberkati, kami dijaga, kami dilindungi oleh kuasa Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga tidak lupa Tuhan mau berdoa untuk bangsa dan negara kami agar selalu diberkati serta dilindungi. Kami berdoa juga Tuhan untuk semua teman-teman sekolah minggu kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan menyertai sehingga di minggu selanjutnya kami bisa bersama-sama untuk sekolah minggu walaupun masih tetap menggunakan via Zoom, tapi kami yakin dan percaya semuanya tidak mengurangi rasa sukacita kami dan rasa kerinduan kami untuk belajar bersama-sama. Kami juga berdoa Tuhan untuk kakak-kakak sekolah minggu kami, kiranya kakak-kakak sekolah minggu kami selalu diberkati Tuhan, biarkan kakak-kakak sekolah minggu kami ini Tuhan dapat menjadi berkat untuk kami semua yang mendengarkannya dan memberikan kakak-kakak sekolah minggu kesehatan, kekuatan juga dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru sekolah minggu. Berkati kami semua Tuhan, gereja kami juga Tuhan, dan juga kami berdoa juga Tuhan, kami semua sedang merasakan ketakutan akibat pandemi ini, tapi kami tetap yakin dan percaya Tuhan selalu menjaga kami dan kehidupan kami serta seluruh keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tahu doa kami tidak sempurna, tapi kami mau sempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Kak Claudia. Oke, sebelum kita angkat satu pujian kita lagi, kakak ingatkan untuk adik-adik agar dapat mengumpulkan persembahan sekolah hari Minggu ke kotak persembahan yang ada terletak di depan pastori Gereja Sinar Kasih. Bisa dikasih keterangan di amplopnya persembahan sekolah hari Minggu.
Tuh. Sekarang kita mau angkat pujian dengan judul Ku Menang, Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Oke, sekarang kita akan bersatu dalam doa untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita yang akan dipimpin oleh Kak Yerita. Persilahkan Kak Yer. Yer nggak ada suaranya kayak. Masih belum kedengaran Kak Yer? Belum kedengaran, Kak. Sudah ada? Sudah, Kak. Sudah, Kak, sudah. Oke, mari kita berdoa. Tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menyelesaikan sekolah minggu kami. Terima kasih penyertaan-Mu, semuanya berjalan dengan baik. Ya Bapa, kiranya firman-Mu yang telah disampaikan oleh kakak-kakak tadi dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesabaran, kesetiaan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri dapat kami laksanakan secara nyata dalam kehidupan kami dengan pimpinan Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Bapak, berkati juga aktivitas kami ke depannya, agar kami dapat berkumpul kembali minggu depan melaksanakan sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan segalanya di dalam pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya, amin. Silakan kalau lewat. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai, tapi sebelum itu kita mau sesi foto bersama. Sesi foto akan dipimpin oleh Kak Pempem. Nanti boleh sambil pegang hasil kerjaannya ya, hasil aktivitasnya. Walau belum selesai nggak apa-apa, kita foto aja. Ayo adik-adik kita foto adik-adik. Pegang aktivitasnya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi.
1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, sudah. Oke, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Dadah. 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 Semua. Dadah, adik-adik. Kakak-kakak seperti biasa bertahan ya. Ya, Kak. Dadah adik-adik semua. Dadah, adik-adik. Dadah.